Ya, saling sindir terjadi antara kedua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan meminta agar kepala daerah bekerja di lapangan dan bukan membangun citra di media sosial. Itu menurut saya, ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Inilah sindiran yang dilontarkan Puan Maharani di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan saat konsolidasi menuju 2024. Meski berlangsung di Jawa Tengah, namun acara ini justru tidak dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Terkait acara konsolidasi yang berlangsung tanpa kehadirannya, Ganjar menegaskan bahwa dirinya hanya seorang kader. Kenapa? Lah iki wong Jawa kok ya. Ada acara lain. Kader. Hah? Ada acara lain. Siapa? Oh tidak, nggak punya acara. Pak, soal bukan punya pasukan di medsos seperti apa, Pak? Apa? Pasukan di medsos. Loh, saya itu bermedsos sudah sejak DPR kok. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap terkait pencapresan 2024 mendatang. Selain bekerja di lapangan, norma kepartaian juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengusung kader dalam bursa pencapresan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas tidak diundangnya Ganjar dalam konsolidasi internal PDI Perjuangan, sudah hadir pengamat politik Henry Satrio. Kami juga sudah berupaya menghubungi Ganjar Pranowo dan sejumlah elit PDI Perjuangan, namun sejauh ini tidak ada yang merespon. Baik, saya langsung sapa. Selamat sore, Mas Henry. Selamat sore, Stefani. Selamat sore, April. Ya, Mas Henry, langsung saja. PDI tidak mengundang Ganjar Pranowo dalam acara pengarahan yang kemudian sebenarnya dihadiri oleh seluruh kader di Jawa Tengah. Pertanda apa ini, Mas Henry? Kalau menurut saya sih ini dramaturgi biasa saja ya dalam sebuah partai politik. Karena memang dalam dinamika partai politik hal-hal seperti ini kerap terjadi. Tapi saya menilai saya memiliki beberapa catatan. Jadi yang pertama, nampaknya PDI Perjuangan ingin meletakkan semua calon-calon presiden ke dalam satu garis start yang sama. Hal ini tidak ingin mengulang terjadinya drama Pilpres di 2014 lalu pada saat ada mekanisme Kongres yang menentukan Ibu Megawati sebagai calon presiden, kemudian arus bawah juga menginginkan Pak Jokowi sebagai presiden, dan akhirnya PDI Perjuangan karena memang partai wong cilik katanya lebih memilih arus bawah itu untuk muncul, dan akhirnya Pak Jokowi didorong sebagai calon presiden dan akhirnya menang bahkan 3 periode. Nah, dengan menetapkan atau menempatkan semua calon potensial dalam garis start yang sama, nanti mekanisme partai nampaknya akan dijalankan. Jadi pada saat Kongres ketok palu diumumkan calon presidennya, itu mereka bisa melangkah bersama-sama. Nah, yang kedua, selama masih ada tokoh sentral dalam sebuah partai politik, ini pasti akan sangat berpengaruh perannya. Maka saya sih melihat hal yang terjadi di Semarang ini akan terjadi atau bertahan sebentar saja, karena setelah itu mereka semuanya akan menunggu bagaimana titah Ibu Megawati sebagai ketua umum gitu ya. Kemudian yang ketiga, para calon-calon presiden dari PDI Perjuangan kan memang calon-calon potensial ya. Saya mencatat setidaknya ada 5 calon yang potensial. Yang pertama yang Mas Ganjar Pranowo, kemudian Mbak Puan Maharani, ada Ibu Tri Risma hari ini, kemudian ada Mas Gibran Rakabuming, satu lagi ketua umumnya sendiri Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga potensial untuk tetap didorong PDI Perjuangan maju sebagai calon presiden. Apalagi tren di dunia saat ini adalah para jago tua yang muncul sebagai presiden, dimulai dari Malaysia ada Mahathir, kemudian penggantinya juga tetap senior, kemudian Trump yang diganti Joe Biden juga itu juga
senior. Jadi sekali lagi April, Stefani, ini hanya dramaturgi biasa saja, tapi buat Ganjar Pranowo ini adalah peringatan yang keras menurut saya, supaya kemudian mereka atau Ganjar lay low, karena bagi Ganjar sendiri ada dua pesan yang sebetulnya disampaikan oleh PDI Perjuangan. Yang pertama, Anda adalah petugas partai, jadi harus ikut arahan partai. Kemudian yang kedua, hati-hati, Anda masih punya tanggung jawab kepada rakyat Jawa Tengah sebagai gubernur. So artinya stay fokus melayani rakyat Jawa Tengah, jangan kemudian terlalu berambisi maju ke 2024 sebagai calon presiden. Padahal ambisi di dunia politik kan sah-sah saja ya, Bang Henry? Ya, sah-sah saja, hanya memang bila itu dikondisikan atau dikoordinasikan dari awal itu nggak masalah. Misalnya contoh, Partai Golkar sudah dari awal mendorong Erlangga sebagai calon presiden, maka itu adalah kesepakatan partai. Jadi kalau kemudian banyak baliho tentang Erlangga Hartarto, ya memang demikian kesepakatan partainya. Berbeda lagi dengan PKS misalnya, mereka belum mencalonkan siapa-siapa. Jadi artinya belum ada gerakan-gerakan, walaupun beberapa kepala daerah yang berasal dari PKS, misalnya ada Zulkifli Mansyah di NTB, atau mantan Gubernur Sumatera Barat Iwan Praitno yang itu kemudian muncul ke permukaan, itu nggak masalah gitu. Bang Hensat, ini kan banyak sekali spekulasi yang berkembang karena kan drama-drama ini mulai menarik untuk disorot begitu. Apakah yang betul menurut Anda ini strategi untuk menaikkan Ganjar atau justru ini gertakan dari PDIP untuk mengingatkan Ganjar, atau ya ini ketakutan PDIP kalau Ganjar ini memang sosok yang kuat gitu? Ya, kalau ketakutan Ganjar sebagai sosok yang kuat itu sih bagus-bagus saja bagi PDI Perjuangan. Toh sudah dibuktikan Pak Jokowi kuat, dia jadi presiden bahkan 2 periode. Selama 2 periode ini PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, the ruling party gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya lebih ke bagaimana keinginan mekanisme partai ini dibuat, dan seharusnya memang dari awal juga Mas Ganjar juga memahami bahwa ada putri mahkota yang memang disiapkan, yang saya juga menggarisbawahi ya pasti dia menginginkan sebuah perjuangan fair play yang dari awal gitu. Nah, sekarang kan yang menarik adalah bila nanti ternyata yang didorong adalah Mbak Puan Maharani, itu apakah tetap di RI 1 maupun atau RI 2. Kalau memang jadi RI 2, apakah tetap dipasangkan dengan Prabowo seperti isu yang beredar, atau jangan-jangan ingin mengulang keberhasilan dengan Pak Jokowi, justru PDI Perjuangan mendekati Anies Baswedan yang juga memang memiliki elektabilitas bahkan lebih tinggi dari Ganjar Pranowo. Jadi kalau ini sih menurut saya dramaturgi biasa saja. Yang jelas yang diuntungkan adalah popularitas PDI Perjuangan. Seperti yang kita tahu, gara-gara ada case kudeta Demokrat popularitasnya naik terus. Bahkan di surveinya Kedai Kopi pun demikian gitu. Nah ini sekarang setelah Demokrat, publik pasti akan banyak membicarakan tentang PDI Perjuangan. Tidak Abdul, rasanya kalau kita ngomongin drama politik tidak mengundang langsung pelaku drama politiknya. Kita akan berbincang bersama narasumber dari PDI Perjuangan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayu Sore.